Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Al dalam pembelajaran matematika. Silahkan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Dicatat jika menurut kalian ada yang penting untuk diingat. Sudah disiapkan buku paketnya? Nah, jika sudah, silahkan dibuka buku paket halaman 68. Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang bagian D, pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB. Permasalahan apa saja? Mari kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh yang pertama. Terdapat dua siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Soal cerita di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Pertama-tama kita cari yang diketahui dulu atau kita singkat dengan diket. Diket atau diketahui, siswa pertama berlari dalam waktu 50 detik. Kita singkat, siswa 1 sama dengan 50 detik. Yang kedua, siswa kedua berlari dalam waktu 60 detik. Kita singkat, siswa kedua sama dengan 60 detik. Lalu kita lihat apa yang ditanyakan. Ditanyakan pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali. Jawab, pertama-tama kita mencari kelipatan 50. Kita mulai dari angka 50, lalu kita tambah lagi 50 menjadi 100. 100 kita tambah lagi 50 menjadi 150 dan seterusnya. Setiap angka ditambah 50 karena kita mencari kelipatan 50. Yang kedua, kita cari kelipatan 60. Dimulai dari angka 60 lalu ditambah 60 sama dengan 120. 120 kita tambah lagi 60 menjadi 180 dan seterusnya. Setiap angka ditambah 60. Kenapa? Karena kita mencari kelipatan 60. Setelah kalian mencari kelipatan 50 dan kelipatan 60, maka nanti akan ditemukan angka yang sama atau angka yang ada di kelipatan 50 dan ada di kelipatan 60. Angka berapa itu? 50 dan 60 akan bertemu atau memiliki angka yang sama di angka 300. Maka angka 300 ini disebut dengan KPK dari 50 dan 60. Jadi, kedua siswa tersebut bertemu untuk yang kedua kalinya di titik start pada detik ke 300.
Sampai di sini paham? Jadi, untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita harus mencari KPK dari 50 dan 60, lalu kita cari angka yang sama atau angka yang ada di 50 dan ada di 60. Maka nanti akan ketemulah di angka 300. Sampai di sini paham ya? Insya Allah paham. Nah, kita lanjut lagi nih ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Kita lihat cara penyelesaiannya. Soal cerita di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Pertama-tama kita cari dulu apa yang diketahui. Kita tulis diket. Tali 1 atau tali pertama berapa? 8M atau 8 meter. Kedua, tali kedua berapa? 12 meter. Atau ditanyakan, berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Jawab. Pertama-tama kita mencari faktor dari 8. Faktor dari 8 itu berapa saja? Kita lihat. Angka 8 bisa dibagi dengan angka berapa saja yang habis? Kita lihat. Sudah, maka ditemukan faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Kalian ingat-ingat kembali ya cara mencari faktor bilangan yang sudah pernah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita mencari faktor 12. Maka ditemukanlah faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dari proses di atas ditemukan faktor atau EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 ada di angka 8 dan ada di faktor 12 juga. Jadi, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Sampai di sini paham? Ibu ulas lagi. Jadi, untuk soal nomor 2 itu kita menggunakan FVB. Ya, untuk soal nomor 2 kita menggunakan FPB. Kita mencari angka atau faktor yang sama dari kedua bilangan yang diketahui. Oke, masih kurang contohnya? Baik, kalau masih kurang kita lihat halaman 69. Lihat halaman 69 latihan 5 nomor 2. Sudah ketemu? Ya. Nomor 2 soalnya bagaimana? Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Tanggal berapa? Kita coba ya, kita lihat. Kita selesaikan dengan menggunakan KPK atau FPB. Perhatikan dan dengarkan penjelasannya.
Kita lihat dulu yang diketahui atau diket. Kelas 4 berlatih setiap berapa hari sekali? Ya, kelas 4 sama dengan 6 hari sekali. Kelas 5, 4 hari sekali. Berlatih bersama pertama kali tanggal 7 Februari 2016. Itulah yang kita ketahui. Lalu yang ditanyakan, tanggal berapa kelas 4 dan kelas 5 berlatih bersama lagi? Jawab. Untuk soal nomor 2 ini kita mencari KPK-nya. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Perhatikan. Kelas 4. Tadi berlatih bersama pertama kali tanggal berapa? 7 Februari. Kita tulis 7 Februari. Ditambah kelas 4 berapa hari sekali? 6 hari sekali, ditambah 6 berarti 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kita tambahkan berarti 13 Februari. Nah, setelah itu 13 ditambah 6 sama dengan berapa? 19. 19 ditambah 6 berapa? 25. 25 ditambah 6 31. Oke, selesai di bulan Februari untuk kelas 4. Kelas 5 sekarang. Kelas 5 dimulai dari tanggal 7 Februari. Ditambah, dia berlatih berapa hari sekali? Kelas 5, 4 hari sekali. Jadi 7 ditambah 4. Itulah cara mencari kelipatannya. 7 ditambah 4 sama dengan berapa? 11. 11 ditambah 4? 15. 15 ditambah 4? 19. 19 ditambah 4? Berapa? 23. 23 ditambah 4, 27. Nah, dari KPK kelas 4 dan kelas 5, kita ketemu nggak angka yang sama? Ketemu. Angka berapa? Angka 19. Jadi, kelas 4 dan kelas 5 akan berlatih bersama lagi pada tanggal 19 Februari 2016. Paham sampai di sini? Coba Ibu ulas cara menjawabnya untuk nomor 2. Jadi pertama-tama kita tulis dulu. Kita tulis dulu tanggal berapa pertama mereka bertemu. Untuk kelas 4 tanggal 7, berarti sama-sama ya. Kelas 4 dan kelas 5 berarti dimulai dari angka 7. Lalu kelas 4 untuk kelipatannya mesti ditambah berapa? Tambah. Lihat mereka berlatihnya berapa hari sekali? 6, berarti 7 ditambah 6. Jadi kelipatannya itu adalah 6. Untuk angka berikutnya pun ditambah 6. Nah, kelas 5 tadi sama-sama dimulai dari angka 7, tapi kelipatannya ditambah berapa? Nah, kita lihat dari soalnya. Diketahuinya kelas 5 itu berlatih selama 4 hari sekali. Jadi 7 ditambah 4. Nah, berikutnya pun ditambah 4 lagi dan ditambah 4 lagi. Seperti itu. Ya. Sampai di sini paham ya? Insya Allah mudah-mudahan semuanya paham. Jika masih ada yang kurang dari penjelasannya, bisa WA langsung ke Ibu Al. Insya Allah nanti akan Ibu Al arahkan kembali penjelasannya. Nah, selanjutnya ada tugas untuk latihan kalian di rumah, agar bisa tahu apakah kalian mengerti atau tidak yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu minta tolong dikerjakan buku paket latihan 5 halaman 69 nomor 1 dan nomor 3. Ya, nomor 1 dan nomor 3. Nanti jika sudah selesai, bisa konfirmasi ke guru pengampu kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan dikoreksi dan dikasih tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sampai di sini, Ibu cukupkan dulu penjelasannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menjelaskan. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.